warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Windiawati Lestari. Saya akan mereview analisis film Anak Berkebutuhan Khusus. Ada dua film yang saya review. Yang pertama adalah The Miracle Worker dan yang kedua adalah Tare Zameen Par dari India. Baiklah, yang pertama saya akan menganalisis tentang film The Miracle Worker. Film ini menjelaskan tentang seorang anak bernama Helen Keller. Dia adalah seorang anak yang hidup di antara keluarga yang berkecukupan dan bisa dibilang mampu. Tapi kekurangan yang dimiliki anak ini adalah dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa berbicara. Yang bisa dia lakukan dalam segala hal hanya merabanya saja. Anak ini hidup di keluarga yang berkecukupan, sehingga membuat keluarganya enggan untuk menyekolahkannya atau menaruhnya di panti asuhan, karena itu akan menurunkan derajat keluarga mereka. Dalam keseharian Helen Keller, dia selalu bersikap aneh, tidak seperti anak-anak biasanya, karena dia selalu bertingkah selalu marah-marah, tidak jelas, dan dia juga selalu mengganggu teman-temannya yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya atau teman-temannya yang berada di sekitarnya merasa kalau dia itu seperti orang gila yang berbeda dengan anak lainnya. Padahal mereka semua tidak tahu bahwa Helen Keller ini memiliki kekurangan yang seharusnya dibina, dibimbing agar menjadi lebih baik, bukannya malah selalu dihina. Kemudian ibunya memberikan sebuah ide untuk mendatangkan guru agar Helen Keller dapat belajar dan bermain seperti anak-anak pada usianya. Ibu Helen Keller mendatangkan seorang guru bernama Anna Sullivan. Anna Sullivan adalah salah satu murid dari panti asuhan yang memiliki kebutuhan khusus juga karena dia tidak bisa melihat dengan baik. Itu sebabnya dia selalu memakai kacamata dimanapun dia berada. Karena sikapnya selalu memakai kacamata di mana saja, membuat dia kurang disegani oleh banyak orang karena orang-orang berpikir dia itu tidak sopan karena selalu memasuki rumah dan apapun yang dia lakukan adalah memakai kacamata. Padahal orang-orang tidak tahu bahwa dia memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa melihat dengan baik. Anna Sullivan adalah guru yang berhasil membuat Helen Keller menjadi seorang anak yang bisa mengerti dunia, yang bisa mengenal dunia dan mengerti segala hal. Pertemuan pertama Helen Keller dan Anna Sullivan adalah dimulai dengan cara pertama yang dilakukan Anna Sullivan adalah menjatuhkan koper yang dia bawa ketika dia hendak memasuki rumah Helen Keller. Dia mencoba menjatuhkan koper itu dan melihat respon Helen Keller. Apakah Helen Keller mendengarnya? Ternyata Helen Keller memang mendengar suara dari jatuhan koper tersebut. Kemudian itulah yang membuat Anna Sullivan menjadi paham apa yang akan diajarkan kepada Helen Keller tersebut. Hari demi hari, selalu Anna Sullivan coba untuk mengajari Helen Keller menjadi anak yang bisa mengenal dunia. Pertama yang Anna Sullivan rubah dari Helen Keller adalah Anda mencoba mengajari Helen cara makan, karena selama ini cara makan Helen Keller adalah hanya menggunakan tangan yang sama sekali tidak efektif dalam makan. Kemudian Anna Sullivan mengajari Helen Keller cara makan dengan sendok dan garpu. Awalnya cara itu sangat ditolak oleh Helen Keller karena itu menurutnya mengganggu dan dia selalu saja memberontak ketika diajari. Dengan sabar dan selalu usaha dari Anna Sullivan, akhirnya Anna Sullivan menemukan sebuah gubuk kecil di tengah ladang. Kemudian Anna Sullivan berpikir untuk mengajari Helen di tempat itu. Karena Anna Sullivan berpikir bahwa Helen tidak bisa selalu berada di naungan kasih sayang kedua orang tuanya. Karena kasih sayang yang berlebihan itulah yang membuat Helen Keller menjadi anak yang manja dan tidak mau diajari apapun. Ide itu awalnya ditolak oleh keluarga Helen Keller karena menurutnya mereka tidak bisa jauh dari Helen Keller.
Tapi rayuan dan bujukan yang dilakukan oleh Anna Sullivan, akhirnya ibunda dari Helen Keller menyetujui untuk Helen Keller belajar di ruang gubuk itu. Dan Anna Sullivan meminta waktu yang banyak untuk mengajari Helen Keller mengenal dunia. Tetapi keluarga hanya memberikan waktu 2 minggu saja untuk merubah sikap dan merubah kepribadian Helen Keller. Waktu itu sangat singkat. Bahkan kita sebagai guru nantinya tidak akan cukup waktu untuk mengajari seorang anak berkebutuhan khusus yang banyak memiliki kekurangan untuk diajarkan hanya dalam waktu 2 minggu saja. Kemudian Anna Sullivan selalu berusaha. Anna Sullivan selalu menemukan ide-ide baru agar bisa mengajari Helen Keller menjadi anak yang tahu. Pertama hal yang dilakukan oleh Anna Sullivan kepada Helen Keller adalah Helen Keller mencoba mengenalkan huruf-huruf menggunakan jari. Misalkan ini A dan lain sebagainya. Pertama sekali, Helen Keller selalu memberontak dan selalu menangis dan selalu marah karena dia merasa terganggu oleh sikap dan perilaku yang dilakukan oleh Anna Sullivan. Helen tidak tahu bahwa itu adalah hal baik yang diajarkan olehnya. Kemudian hari demi hari, Anna Sullivan berusaha mengenalkan Helen Keller kepada dunia. Misalkan dia mengenalkan jenis bunga dengan cara indera penciumannya, kemudian mengenalkan huruf dengan rabaan, kemudian dia mengenal air dan kehangatan itu melalui indera perabaannya atau indera perasanya dia. Kemudian waktu 2 minggu telah berlalu. Waktu itu sangatlah singkat bagi seorang Anna Sullivan dan seorang guru yang profesional. Helen hanya bisa membedakan hangat dan membedakan air, dingin, dan hangat saja. Helen belum sepenuhnya bisa mengenal huruf, tetapi Anna Sullivan diberi waktu 1 malam lagi oleh kedua orang tuanya, dan Anna Sullivan berusaha untuk membuat Helen Keller menjadi anak yang bisa. Dalam waktu itulah, Anna Sullivan berhasil mengubah seorang Helen Keller yang memiliki banyak kekurangan, tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Akhirnya, Anna Sullivan berhasil mengubah Helen Keller menjadi seorang anak yang bisa mengenal huruf melalui tangannya. Pertama sekali yang ditunjukkan adalah dia bisa mengenal ibu dan ayahnya dan mengenal tulisan ayah dan ibu kepada ayah dan ibunya. Itu adalah hal yang luar biasa yang dilakukan seorang Anna Sullivan kepada seorang anak yang berkebutuhan khusus. Dengan pencapaian itulah seorang guru berhasil menjadi guru yang profesional. Walaupun Anna Sullivan memiliki masa lalu yang cukup kelam karena dia tinggal di panti asuhan dan di rumah sakit jiwa. Itu adalah hal-hal yang sangat membuat dia terpuruk sehingga menjadikan dia seorang guru yang gigih dan kuat dalam mencapai tujuannya. Itulah analisis yang dapat saya ceritakan mengenai film The Miracle Worker. Baiklah, yang selanjutnya saya akan mereview analisis film Tare Zameen Par dari India. Awalnya saya melihat film ini tidak berbeda dengan film India pada sebelumnya, karena saya tidak melihat kekurangan pada diri seorang anak yang bernama Ishan. Seorang anak bernama Ishan ini hidup di keluarga yang sederhana tapi berkecukupan. Dia sekolah di sekolah umum pada anak normal pada umumnya. Tetapi saya melihat pada sikap Ishan, dia selalu berpikir lambat. Dia tidak cerdas seperti anak-anak anak normal pada umumnya. Bahkan di usianya yang sudah 9 tahun, dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bahkan tulisan yang selalu dia tulis itu selalu tulisan terbalik, berbeda dengan anak-anak normal lainnya menulis dengan benar. Setelah saya melihat dengan benar film ini dan menjauh lihat film ini, ternyata saya tahu apa kekurangan Ishan dalam cerita ini. Ishan adalah anak tunagrahita. Dia kekurangan dalam hal EQ-nya.
dia keterlambatan IQ-nya. Dia tidak sama seperti anak-anak normal pada umumnya yang memiliki kecerdasan yang cukup. Ishan ini memiliki kekurangan dalam IQ dia. Dia tidak bisa membaca dan dia tidak bisa menulis. Tetapi semua guru dalam kelas mengejudge dia bahwa dia itu adalah anak yang bodoh. Padahal dia memiliki kekurangan, tapi semua orang tidak tahu, bahkan keluarganya sendiri juga tidak tahu bahwa Ishan itu adalah anak berkebutuhan khusus dan harusnya sekolah di sekolah juga yang khusus. Tetapi keluarga hanya menyekolahkan dia di sekolah normal, di sekolah biasa pada umumnya. Dan setelah saya lanjut lebih dalam melihat film ini, saya mendapatkan bahwa Ishan ini butuh penanganan untuk mendapatkan seorang guru yang bisa merubah dia menjadi anak yang bisa membaca dan menulis. Karena kekurangan dalam diri tidak ada, hanya saja dia tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian ada seorang guru bernama Ram Shekhar Nikam. Guru ini adalah orang yang bisa merubah Ishan menjadi anak yang bisa membaca dan menulis. Awalnya, Pak Nikam ini, dia seperti melihat biasa-biasa saja kepada Ishan. Tetapi karena dia selalu dihukum oleh guru-guru lainnya, akhirnya Pak Nikam ini berusaha mengenali Ishan, berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang dialami oleh Ishan. Pertama sekali adalah Pak Nikam melihat semua tulisan-tulisan yang sudah Ishan tulis. Ternyata, ya benar sekali, Ishan tidak bisa menulis dan Ishan tidak bisa membaca. Bahkan tulisan yang Ishan tulis selalu terbalik. Ishan tidak bisa menulis huruf yang sama, seperti B dan P. Huruf itu hanya beda bulatan antara atas dan bawah saja, sehingga Ishan tidak bisa membedakannya. Dari situlah Pak Nikam akhirnya pergi ke rumah Ishan dan mencari tahu bagaimana keseharian Ishan di rumah. Ternyata Ishan hidup di antara keluarga yang selalu menginginkan nomor satu di segala hal. Ishan mempunyai seorang kakak yang sangat cerdas, sehingga Ishan selalu dibeda-bedakan oleh ayahnya. Ishan selalu dibedakan dengan kakaknya karena kakaknya selalu mendapatkan juara dan Ishan selalu tidak naik kelas. Dari hal itulah yang membuat Ishan menjadi anak yang down dan tidak bisa mengerti apapun. Karena seharusnya anak itu dibimbing, bukannya dijudge, bukannya dihina. Dan akhirnya Pak Nikam mengerti bahwa Ishan memiliki kekurangan. Dan Pak Nikam pun menjelaskan kepada keluarga Ishan bahwa Ishan itu memiliki kekurangan dan butuh bimbingan. Hari itu berlalu dan kemudian Pak Nikam berusaha untuk membuat Ishan bisa membaca dan menulis. Pertama hal yang dilakukan oleh Pak Nikam adalah mengenal angka. Cara Ishan mengenal angka adalah dengan menaiki anak tangga yang sudah ditulisi angka-angka dari angka 1 sampai 10. Ishan mencoba melompatinya dan kemudian Ishan bisa menghitung 1 sampai 10 dan seterusnya. Kemudian cara Pak Nikam mengajarkan huruf-huruf kepada Ishan adalah dengan menuliskan huruf di atas pasir, menuliskan huruf di kertas-kertas, dan menuliskan huruf dimanapun yang dia suka. Dengan begitu, Ishan mengerti huruf dan mengerti angka. Hari demi hari berlalu, Pak Nikam pun mengajarkan membaca oleh Ishan dan menulis. Hal yang pertama dibaca oleh Ishan adalah huruf yang besar-besar. Hari demi hari, Pak Nikam pun mengajarkan huruf yang lebih kecil dan jauh dari mata dia agar dia bisa lebih mengerti membaca. Ishan sebenarnya adalah anak yang cerdas karena dia pandai melukis dan dia pandai dalam berkarya. Kekurangan dia hanyalah tidak bisa membaca dan menulis. Kita sebagai seorang anak dulu yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan jika kita berada di posisi Ishan yang selalu dijudge, selalu dibeda-bedakan, selalu diberi hujatan, kita juga akan down. Maka dari itu cara kita untuk mengajarkan seorang anak itu dengan cara benar dan cara baik-baik, bukan hanya selalu menjelek-jelekan dia, selalu bilang dia bodoh, karena sebenarnya tidak ada anak bodoh ketika ada orang tua yang berhasil mendidik dia jadi lebih baik. Oke, mungkin sampai sini saja review analisis film yang dapat saya jelaskan. Kemungkinan
ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.